Selamat datang Datuk Yusri, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Datuk Yusri berkesempatan hadir. Wah, ini tokoh muda inspiratif dari Meranti. Ya. Amin. Ya. Datuk, wah ini Ya. ada kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Datuk. Boleh. Ya. Masya Allah. Kita memberi gambaran dan memberi wawasan sedikit untuk penggemar Riau Pak podcast ini ya. Isu saat ini Datuk, sudah ramai nih kan, kita sudah masuk masa kampanye ya Datuk. Betul, Wah, betul. sedikit kita bicara dulu hal-hal politik dikit ya Betul, Datuk ya. Walaupun kita bukan orang politik. Iya, ya. betul. Tapi kan setidaknya sedikitnya kita bisa memberikan gambaran. Iya, betul. Kita memberikan gambaran kepada masyarakat. Siapa yang harus kita pilih, Datuk? Iya. Kan seperti itu. Siapa yang harus kita pilih? Kemudian figur seperti apa yang harus kita pilih yang untuk kedepannya bisa membawa masyarakat ini ke arah yang lebih baik, kan mungkin seperti itu, Datuk. Karena kan harapan-harapan masyarakat ini kan tidak bisa digambarkan melalui hal-hal yang hanya sekilas, Datuk. Nah, karena suara masyarakat ini kan menentukan para calon legislatif lah yang pada saat ini mendaftar, terutama Datuk yang pada saat ini Datuk Yusri merupakan tokoh masyarakat Meranti. Mungkin setidaknya ada harapan dari Datuk lah, sebagai seorang tokoh muda di Meranti, bagi seorang calon legislatif nantinya, apabila terpilih, dan apa aja harapannya. Terutama kita berbicara salah satu paslon dari caleg nih ya. Caleg, ya. Sedikit mungkin gambarannya, ada salah satu calon Muhammad Aulia. Ya, betul. Nah, ini tokoh muda inspiratif ya untuk saat Ya. ini, yang mungkin sedang hot news mungkin ya bagi masyarakat Riau, terutama pamornya beliau yang betul-betul masih sangat muda, dalam artian masih di bawah usia 40, Datuk. Ya, baru 30 tahun. Itu dia, baru 30 tahun, tapi memiliki prestasi yang betul-betul sangat menggugah para, terutama pemuda-pemuda di Riau ini, sehingga ada harapan-harapan yang akan diberikan kepada abang kita ini, abang Muhammad Aulia ini. Nah, menurut Datuk Yusri, apa sih harapan-harapan yang kira-kira dari masyarakat, terutama masyarakat Meranti ini, Datuk? Betul. Silakan. Nah, jadi sebelum kita kenal sama adinda kita, saya manggil adinda ya, betul. Karena dia masih muda. Ya. Adinda kita Muhammad Aulia ini, tentu saya ini harus tahu nih bebet bobotnya. Wah, betul. Betul kan? Iya. Sebelum kita memberikan dukungan, sebelum kita memberikan mengenalkan Aulia ini kepada masyarakat Kabupaten Meranti, tentu kita ingin tahu bapaknya siapa. Betul. Ya kan? Betul. Latar belakang lah. Latar belakang beliau. Kan gitu. Kebetulan waktu itu saya diundang lah sama beliau, bapaknya Pak Edi Tanjung, ke rumahnya. Betul. Gitu kan. Di situ saya diskusi. Kebetulan Pak Edi Tanjung itu lahirnya di Selat Panjang. Oh, Masya Allah. Masya Allah, udah lama nggak pulang. Iya. Jadi kebetulan saya asli anak Selat Panjang. Betul. Diundang lah. Wah. Kita diskusi panjang lebar kan gitu. Jadi belum mengarah ke Aulia. Masih diskusi di situ, di rumahnya. Jadi harapan saya waktu itu cuma satu. Waktu itu saya tahu Pak Edi Tanjung mempunyai rumah sakit Aulia Hospital. Betul. Harapan kita waktu itu masyarakat Meranti ini berobat terus rujuk Pekanbaru. Ya kan? Ya. Sangat susah. Betul.
Dan banyak laporan-laporan ke saya, terutama dari masyarakat desa, ya kan. Terus juga kita banyaklah membantu kepada masyarakat-masyarakat itu. Terus harapan itu saya utarakan kepada Pak Edi Tanjung. Alhamdulillah waktu itu responnya sangat baik. Alhamdulillah. Tentu nanti saya kenalkanlah sama anak saya. Waktu itu kan. Kebetulan dikenalkanlah sama Muhammad Aulia ini. Kebetulan Muhammad Aulia ini ingin maju, ya kan, menjadi caleg DPR RI. Dapil Riau 1. Iya, Dapil Riau 1, betul. Nah, udah itu si adinda kita nih mau ingin ketemu sama saya undang ke Meranti. Saya undang ke Meranti, beliau datang. Di situ kami diskusi. Dan saya utarakan, saya udah ketemu sama Bapak, udah itu singkat ceritanya saya siap membantu, kan gitu, untuk memperkenalkan Muhammad Aulian di Meranti. Waktu itu Muhammad khususnya di Kabupaten Meranti lah ya. Betul. Waktu itu Muhammad Aulian ini tidak dikenal sama sekali. Nah, siapa sih kan gitu. Betul. Tentu masyarakat Meranti kan banyak bertanya. Tentu dengan adanya kita sudah ketemu sama bapaknya, tentu kita bisa memperkenalkan Muhammad Aulia kepada masyarakat. Bukan orang asing, orang kita juga. Kan gitu. Betul. Nah, jadi jangan ada beranggapan masyarakat Meranti ini Muhammad Aulia ini orang luar, orang asing. Padahal bapaknya itu lahirnya di Selat Panjang gitu. Nah, jadi setelah saya memperkenalkan itu, banyak pasien juga berobat di rumah sakit Aulia itu mungkin tahu nama, ya kan, punya siapa tidak tahu. Karena Aulia Hospital. Jadi setelah kita terangkan, kita jelaskan, oh rupanya ini orangnya. Betul. Dan itu saya diamanahkan untuk untuk memperkenalkan, udah itu untuk menurunkan ke desa-desa untuk menemani Dinda Muhammad Aulia ini. Sampai ke desa, sampai ke kecamatan yang ada di Kabupaten Meranti. Alhamdulillah respon masyarakat itu sangat luar biasa, ya kan? Karena harapan kami ke depan itu ada beberapa hal yang kami sampaikan itu, tapi disambut baik sama Muhammad Aulia kan gitu. Dan beliau cerdas, muda. Kita butuh orang sopan yang santun. Betul. Ya kan? Jadi adab itu yang didulukan. Ya kan, walaupun orang pintar, ya kan, tapi kalau tidak punya adab kan, itu sangat berbahaya kita kan gitu. Jadi Muhammad Aulia ini muda, energik, udah itu dia tak suka berjanji. Ini yang kita harapkan. Banyak yang telah kita jumpai sebelum duduk aja banyak janji. Janji manis. Itu dia datang. Kalau kita minum kopi tuh kalau udah banyak janji manis, kopi jadi pahit nih. Ginilah ceritanya kan. Berubah rasa itu. Jadi dia tak suka berjanji, tapi lihatkan fakta saya, kerja saya selama saya duduk di DPR Provinsi Riau. Jadi jejak digitalnya ada, ya kan, fakta-faktanya sudah kita cek, ya kan, memang sangat luar biasa. Ini gagasannya pun ke depan, ya kan, untuk Kabupaten Meranti sangat kita harapkan dan sangat kita untuk kita pikirkan ke depan ini Muhammad Aulia bisa diandalkan lah. Betul. Supaya masyarakat Meranti betul-betul terbantu dengan kehadiran Muhammad Aulia ini ke depannya. Udah itu lagi ada kita berharap dari masyarakat Kabupaten Meranti ini mempunyai rumah singgah. Rumah singgah itu untuk di Pekanbaru. Ketika nanti ya kan ada masyarakat dari Meranti. Masyarakat dari Meranti mengantarkan pasien keluarganya untuk berobat, dia butuh rumah singgah. Rumah singgah itulah untuk ditempati oleh keluarga pasien. Agar tidak terbebani biaya, ya, Datuk, ya. Itu kan otomatis satu hal sebetulnya kalau kita lihat dari segi materi, satu hal yang kecil lah. Betul. Satu hal yang kecil, tapi ternyata dampaknya bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.
khususnya bagi Kabupaten Meranti. Mungkin Betul, seperti itu ya, ya. Datuk ya. Nah, itu kan mungkin salah satu harapannya, salah satu harapan Datuk yang mudah-mudahan bisa didengar oleh Adinda kita ini, Ya. ya, Adinda Muhammad Aulia, agar bisa lebih memperhatikan detil-detil kecil yang halnya kecil tapi ternyata dampaknya sangat Betul. luar biasa bagi masyarakat kecil. Karena ketika ada masyarakat dari Kabupaten Meranti datang ke Pekanbaru berobat, kan otomatis biaya yang timbul itu kan bukan hanya yang berobat ya Dato ya, Betul. yang mengantar pun di mana nanti istirahatnya, sebagainya Ya. kan. Nah, ketika itu bisa diberikan sarana dan prasarana, ya sedikitnya mudah-mudahan kan bisa membantu ya, Dato. Betul. Nah, di luar dari itu, Dato, di luar dari itu, hal-hal yang kira-kira sangat mendasar lah untuk di Kabupaten Meranti, seperti misalkan infrastruktur yang kira-kira sangat terlihat sekali urgent ataupun tidak tersentuh. Dalam artian bukan berarti tidak ada peneliti yang memantau, kan otomatis kan dari tahun ke tahun kan sudah ada. Betul, ya Dato ya. Cuma kan mungkin belum terjamah. Nah, ada hal-hal apa yang kira-kira menurut Dato nih yang fokusnya ada di Kabupaten Meranti? Ya, ini kemarin belajar dari pengalaman kita kan. Ya, pengalaman betul. Kita kemarin itu kita bawa, ya kan, Dinda Muhammad Aulia kita bawa nih. Keliling ya? Keliling. Oh, oke. Beberapa kecamatan kan, beberapa desa, dia lihat sendiri. Dia melihat sendiri kondisinya di Kabupaten Meranti. Di Kabupaten Meranti. Seperti apa? Jadi dia sempat di situ diskusi sama warga. Diskusi sama warga, ya kan. Cuma warga itu permintaan tidak banyak, cuma satu, ya kan, infrastruktur itu. Betul. Agar ekonomi kami naik, ya kan. Orang-orang yang membawa hasil perkebunan itu. Hasil kebun ini kan apabila infrastruktur, terutama jalan ya Dato ya, sudah ada perubahan kan otomatis pertumbuhan perekonomian juga akan berubah ya Dato ya. Nah, tanggapan dari beliau sendiri, dari Adinda Muhammad Aulia ini ketika melihat kondisi dan keadaan di Kabupaten Meranti itu seperti apa? Waktu dia melihat sendiri, sempat juga dia naik motor di sana ya kan, keliling ya kan. Dia kan suka, bukan hanya itu, dan juga dia meninjau kemarin kilang sagu di Sungai Tohor itu yang diresmikan sama Pak Jokowi. Sempat juga meninjau di situ dia. Jadi diskusi sama masyarakat itu, ya kan, terhadap jalan yang dilewati ketika itu, insya Allah, ya kan, dia tidak suka berjanji. Dan itu saya usulkan, saya usulkan sama Dinda Muhammad Aulia ini, dan kita telah membuat nota kesepakatan. Di situ saya bikin, ya kan, ada beberapa poin yang terutama itu. Saya berharap setelah beliau duduk nih nanti, pembangunan, kesehatan, pendidikan itu yang paling utama. Prioritas itu yang paling utama. Ya kan? Yang paling berharap kita itu Aulia Hospital harus didirikan di Meranti. Langsung ya? Langsung. Kabupaten Meranti. Meranti. Masya Allah. Ini yang sangat luar biasa. Iya, betul. Tidak ada, ya kan, seorang anak muda walaupun caleg nih kan, yang berani seperti itu. Betul. Ini kita memang bersyukur kita yang ketemu sama Adinda kita Muhammad Aulia ini. Tidak banyak kita ketemu, dan komitmennya, ya kan, sejauh ini yang kita buat ditanggapi semua. Dia berharap kita sama dia ini duduklah. Ya kan, sebagai anggota DPR RI, ya kan, periode 2024-2029 ini. Dan masyarakat Meranti itu sangat bersyukur ketika kita membuat nota kesepakatan itu, ya kan, dihadiri masyarakat dan disaksikan kepada masyarakat juga, ya kan, dan ditandatangani oleh
saya dan Muhammad Aulia. Langsung ya, Langsung. Datuk ya. Langsung. Wah, Masya Allah. Ini dia. Mudah-mudahan harapan dari kita ini. masyarakat Kabupaten Meranti bisa terwujud ya. Bisa Datuk, terwujud ya. ya. Selain dari rekam jejak beliau, Ya. yang paling menonjol, Datuk, dari penampilan kan, penampilan beliau ya kan, gimana kaum Hawa terutama ya kan, yang ketika melihat beliau saja, jangankan yang masih gadis ya kan? Yang ibu-ibu rumah tangga pun begitu melihat, waduh ya kan, gitu. Nah, apa kesan-kesan dari masyarakat Meranti ini ketika melihat ada seorang sosok calon anggota DPR RI yang masih muda, gagah, tampan pula, ganteng dia kan ini. Nah, itu dia. Setelah masuk ke wilayah Kabupaten Meranti kan diskusi, dialog langsung dengan masyarakat, respon dari masyarakat sendiri gimana itu, Datuk? Ya. Jadi begini, ketika baliho aja yang disebarkan di Meranti itu, ya kan, orang responnya biasa, biasa kan? Ya. Baliho, tidak mungkin baliho ini orangnya, ya kan, nanti hadir, ya kan, agak-agak mirip atau bagaimana kan gitu. Betul, jadi ketika saya membawa Aulia ini ke Meranti, ya kan, begitu hadirnya emak-emak di situ, ya kan, anak gadis apa semua, ya kan, apakah yang dipoto itu ini orangnya? Timbul tanya-tanya gitu kan? Heboh kan langsung kan? Iya kan? Iya. Apakah ini orangnya? Iya. Inilah orangnya. Iya kan? Betul. Di situ kelihatannya, ya kan, agak dewasa. Betul. Ini memang betul-betul anak muda artinya. Jadi di situ ada semacam ketertarikan daripada kaum Hawa ini terhadap Muhammad Aulia ini sangat luar biasa. Betul. Jadi kata pepatah itu, ya kan, tak kenal maka tak cinta. Kan gitu. Betul itu, Datuk. Tak cinta, ya kan, tak mencoblos. Itu dia. Jadi sudah kita kenalkan, ya kan, jadi kaum Hawa ini, ya kan, bahkan Muhammad Aulia itu selesai acara dimanapun, ya kan, tidak boleh pulang dulu. Karena seksi fotonya belum selesai. Wah. Berarti ini baru tahap caleg. Baru tahap caleg ya kan? Ketika hadir ke wilayah, terutama Kabupaten Meranti, ternyata fansnya sudah banyak. Itu fansnya sudah banyak. Ini sangat luar biasa nih, Muhammad Aulia ini. Masya Allah. Terima kasih banyak, Datuk, pada kesempatan kali ini sudah berkenan hadir. Kita sedikit memberi gambaran dan wawasan, terutama harapan dari masyarakat Kabupaten Meranti. Datuk sebagai tokoh muda dari Kabupaten Meranti. Datuk Yusri, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Datuk. Siap. Oke.